Ya. Hai, selamat pagi dan salam sehat dari Ibu untuk kita semuanya, serta salam. Hari ini kita belajar agama, tapi sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kita bernyanyi dengan judul Anak Bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu lagi pun indah, lihat jalanmu sudah sesat. Ulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang pertobatan manusia yang tertulis dalam Matius 4 ayat 17, Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama Ibu membuat suatu pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa arti bertobat? Ya. Apa arti bertobat? Dan mengapa manusia itu harus bertobat? Ya. Yang pertama tadi, apa artinya bertobat? Yang kedua, mengapa manusia itu harus bertobat? Ya. Semua manusia di dunia ini telah berdosa. Sekali lagi ulangi,
semua manusia yang ada di dunia ini telah berdosa. Yaitu dosa apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Yaitu apa dosa manusia yang pertama? Yaitu tidak taatnya terhadap perintah Tuhan. Upah dosa itu ialah kebinasaan atau maut. Tertulis dalam Roma 6 ayat 23, ya. Upah dosa adalah maut. Tertulis dalam kitab Roma ayat 23. Walaupun manusia itu sudah berdosa, Allah masih tetap mengasihi manusia dan tidak menginginkan manusia itu tetap di dalam dosa. Allah menginginkan manusia untuk mengenal Allah dan taat kepadanya. Sekali lagi ibu ulangi, Allah tidak menghendaki manusia itu tetap berada di dalam dosa, tetapi Allah menginginkan agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Namun manusia telah mewarisi dosa dari nenek moyang. Itulah yang disebutkan tadi, dosa, yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Manusia itu lebih cenderung menginginkan keinginan dagingnya sendiri daripada keinginan Tuhan. Manusia itu sering merasa sombong, angkuh, dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi karena itu Allah menginginkan agar setiap kita manusia bertobat, artinya kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti ada cerita tentang anak yang hilang, ya. Ada satu keluarga mempunyai anak dua, ya. Yang keluarga ini mempunyai harta yang sangat berlimpah. Jadi karena orang tuanya sudah tua, datang si anak yang paling besar menuntut kepada orang tuanya supaya hartanya itu dibagi sebelum orang tuanya meninggal. Terus anak yang paling kecil tidak menuntut. Selagi orang tuanya masih hidup, itu adalah milik orang tuanya. Iya. Akhirnya karena si anak paling besar tadi menuntut terus kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya pun membagi hartanya itu dan diberikanlah harta anak yang paling besar. Setelah selesai dibagi, si anak yang paling besar itu pun tadi pergi merantau, ya. Dan dibawalah semua hasilnya pembagian harta warisannya itu ke tempat perantauan. Kalau si anak yang paling kecil tadi tidak, tetap dia tinggal di tempat orang tuanya dan bekerja dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi setelah si anak yang paling besar tadi merantau? Dia menghabiskan hartanya, menghambur-hamburkan uangnya, sampai dia bisa menjadi jatuh miskin. Karena apa? Dia tidak peduli. Dia mengingat hartaku banyak. Akhirnya dia hiduplah berpoya-poya di perantauan. Suatu saat hartanya sudah habis. Ya, harta yang dikasih orang tuanya itu sudah habis. Untuk membeli kebutuhannya pun tidak ada lagi. Akhirnya dia mencari pekerjaan ke sana ke sini, tidak ada yang menerima. Suatu saat dia mencari pekerjaan ke suatu rumah yang memiliki peliharaan banyak, yaitu peliharaannya adalah babi.
Nah, dengan ada persyaratan, tidak boleh makan sebelum pekerjaannya selesai. Nah, itulah kalau bekerja di tempat orang lain. Kalau dia tadi di rumah bapaknya suka-sukanya kan, mau bangun jam berapa, mau kerja, mau tidak pedulikan. Akhirnya dia, karena dia tidak tahu mengatur keuangannya, akhirnya menjatuh miskin. Jadi adalah yang menampung dia untuk menjadi seorang karyawan, yaitu memelihara babi. Karena saking laparnya dia, tak tertahankannya lagi lapar perutnya, akhirnya dimakannya lah nasi babi tersebut. Coba kamu bayangkan dulu, kalau kita ingat kita di rumah orang tua kita begitu enak, mau jam berapa kita bangun suka kita, mau jam berapa kita pulang ke rumah suka hati kita, mau jam berapa kita kerja suka kita. Walaupun sudah berulang kali ditegur orang tuanya, kita kadang tidak peduli. Coba kamu bayangkan, yang anak orang kaya yang terpandang di kampung, ternyata setelah sampai di kota memakan nasi babi. Coba dulu, ada pernah di sini anak-anak ibu pernah memakan nasi babi? Gak pernah kan? Nah, itu bukan hanya cerita, kisah nyata. Kalau saya tadi yang nomor 2 itu enggak, tetap dia rajin bekerja. Akhirnya karena sudah habis uangnya, dia membayangkan orang tuanya di rumah orang kaya, akhirnya dia pulanglah. Dan orang tuanya juga sudah rindu sama anaknya itu. Karena apa? Karena sudah tidak pernah lagi bertemu. Dulu belum ada telepon, belum ada HP. Ya. Jadi pulanglah anaknya itu, orang tuanya pun merasa senang walaupun hartanya sudah habis dipoya-poyakan. Akhirnya si anak nomor 2 pun keberatan. Kenapa? Waktu abang itu pulang, bapaknya menyuruh para pekerjanya untuk memotong kambing, memotong sapi. Bagaimana lah anak yang sudah lama kali pulang pergi merantau tidak pernah ketemu, karena saking bahagianya orang tuanya itu, dipotonglah, berpestalah mereka. Tapi si anak nomor 2 keberatan. Kenapa? Karena sudah habis hartanya, pulang nanti diminta lagi. Itulah pikiran si anak yang nomor 2. Akhirnya bapaknya menasihati adiknya, hal seperti itu tidak boleh, itu adalah abangmu. Nah, akhirnya pulanglah anaknya itu, dipeluknya, saking bahagianya hati orang tua, dibuatnya pesta besar. Iya, jadi itulah upah orang yang tidak tahu mengatur keuangan. Jadi anak didik ibu pun seperti itu. Sekarang mumpung masih muda, carilah ilmu. Ya, jadi si anak yang paling besar itu sudah bertobat dia. Rupanya salah, jalan yang kulalui selama ini itu adalah salah. Ya, jadi anak didik itu nanti jangan menyesal untuk ke depan. Mumpung masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Penyesalan itu selalu terlambat. Gak pernah di awal penyesalan datang, selalu di akhir. Nah, seperti apa kan? Kalau kita masak nasi disuruh mama, kalau kebanyakan airnya kita buat, nasinya bagaimana? Jadi bubur kan? Bisa nggak nasi itu, bubur itu dirubah lagi menjadi nasi? Tentu nggak bisa. Bagaimanapun kita buat caranya, itu tidak bisa lagi berubah jadi nasi. Itu sudah tetap menjadi bubur. Akhirnya diapai orang tua, dimarah-marahin kan? Nah, jadi gitu juga ini dalam hal belajar ini. Jangan anak-anak didik ibu terlena di dalam kemajuan zaman. Ya, habis waktumu hanya untuk main game, habis waktumu hanya untuk menonton, tidak kau pedulikan pelajaranmu. Nah, nanti setelah kau apa menyesal. Yang merasakan akibatnya siapa? Iya, kau sendiri dengan keluargamu. Jadi melalui pelajaran ini, seperti yang tadi, Tuhan menginginkan kita supaya kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan.
Tuhan selalu menunggu kita. Ya. Tuhan selalu menunggu kita kapan kita meninggalkan jalan yang gelap itu. Ya. Melalui pelajaran hari ini, anak ibu dapat meninggalkan jalan-jalan yang tidak dikehendaki Tuhan selama ini. Ya, terima kasih.